Oke, langkah pertama silahkan buka GNU Octave ya. Ini pastikan sudah diinstal di laptop atau komputernya. Double klik GNU Octave GUI. Ya, akan tampil layar seperti ini. Ya, kita zoom ya untuk lebih maksimal sehingga kita bisa melihat semua displaynya. Ya, di sini ada 4 layar ya. Yang paling kanan itu command window, berikutnya ada file browser, ada workspace, and comment history. Ya, boleh kita geser yang ini ke kiri dulu. Ya, biasanya di Pascal kita ada editornya, nanti kita run, lalu keluar hasilnya. Jadi command window ini adalah hasilnya ya. Kalau untuk membuat kodenya kita bisa tulis di sini, di editor. Coba kita tes program kita yang pertama. Jadi kalau Pascal kita perlu mendeklarasikan setiap variabel, kalau di MATLAB atau di Octave ini nggak ada ya. Misalkan kita ambil nilai variabel A sama dengan 3 titik koma, variabel B sama dengan 4 titik koma. Berikutnya kita definisikan satu variabel baru ya. Misalkan C. C itu A ditambah B. Ya, kalau kita run, ya, jadi kalau di sini untuk merunnya klik tanda segitiga ini. Segitiga hijau ya. Run. Ya, dia minta simpan, misalkan kita buat namanya latihan. Latihan 1 ya. Kita save latihan 1. Ya, kalau kita run, ya di sini sepertinya tidak ada yang terlihat ya. Tapi bisa kita lihat outputnya itu di command window. Ya, di sini. C-nya sama dengan 7. Ya, kalau di Pascal memang salah satu kelebihannya kita agak susah bolak-balik dari editor dengan outputnya. Kalau di Octave ini, ya bisa kita ubah settingan layar. Jadi kalau apa lebih suka editor dengan outputnya itu bisa terlihat sekaligus kedua-duanya. Ya, jadi yang editor ini coba kamu mainkan. Ya, jadi kalau di drag ke kanan, setelah itu di drag ke atas. Bentar. Nah, ya. Nanti coba diulang-ulang ya. Ya, kita lihat di sini editornya ada di bagian atas ya. Di sini di bagian atas. Ya, di bawahnya itu adalah variable editor. Jadi ini nanti untuk variabel ABC-nya. Ya, kita mau nampil command window-nya ya. Sekarang terlihat di sini command window-nya. Ya, kalau seandainya terlalu kecil nanti bisa di zoom ya. Kita menggunakan huruf yang lebih besar ya, mungkin di settingan font di Windows-nya ya. Ini cukup kecil. Oh ya, bisa kita zoom ya di kalau di Bapak pakai laptop handphone ya di zoom pakai 2 jari ya. Kalau yang bawah makanya nggak bisa ya. Di sini ada titik koma, seandainya setiap baris ini kita buang titik komanya, apa yang akan terjadi? Kita run. Ya, lihat ke bawah. Ya, jadi kalau di Pascal itu sudah error, kalau di Octave enggak ya. A sama dengan 3, B sama dengan 4, C sama dengan 7. Jadi kalau seandainya titik koma ini dibuang, dia akan keluar outputnya. Ya, kita karena hanya perlu nilai C saja, jadi kita kembalikan ya. Seandainya ini kita kasih titik koma, pasti C-nya nggak akan keluar. Ya, kita jalankan, ya kosong ya. Ya, misalkan kita menggunakan rumus Pitagoras ya, di mana C itu, atau kita buat dulu, sebelum Pitagoras, ekspresi pangkat 2, ya, jadi hanya tinggal tanda topi 2.
Ya, pastikan kamu membuang garis titik 2, dijalankan. Ya, A3, B4 berarti C adalah 25. Ya, kalau menggunakan rumus Pitagoras, tinggal kita tambahkan square root ya dalam kurung. Ya, ini rumus Pitagoras. Ya, boleh kita kasih komentar. Kalau di Pascal kita menggunakan komentar pakai kurung kurawal. Kalau di Octave ini kita menggunakan tanda persen. Ya, jadi sini rumus Pitagoras. Ya, artinya setelah tanda persen ini tidak akan dieksekusi ya. Ya, coba kita jalankan. Ya, kita dapatkan nilai C-nya itu sama dengan 5. Ya, kalau kita tukar yang lain misalkan A-nya sama dengan 4, B sama dengan 4, ya hasilnya adalah 5,659 ya. Ya, untuk komen-komen yang lain selain square root nih, kamu bisa baca di documentation ya. Nih, di sini ada function index kamu cari ya. Absolute itu nilai mutlak, ada cos inverse ya, anti cos. Nanti ada anti sin ya. Ya, kalau untuk square root ya ini. Ya, square root ya. Jadi di Octave ini ya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan MATLAB ya. Kita kembali lagi ke command window. Sekarang kita kembali ke buku Pascal. Ya, bagian exercise itu pada halaman 75 ya, di bab 4. Ya, ke nomor 2. Ya, di sini diminta tulislah program untuk mencetak bilangan ganjil atau bilangan genap ya di antara 1 sampai 20. Ya, berarti ini di Pascal kemarin kita menggunakan for ya. Ya, coba kita kembali ke Octave. Ya, untuk for tinggal cukup pergi ke bagian documentation. Ya, ketik for. Ini ada for ya. Ya, ini loop ya, looping. Ya, kelebihan dari Octave ini ya kita diberikan dokumentasi yang lengkap beserta dengan contoh-contohnya ya. Ya, misalkan ini untuk ya for i dari 1 sampai 10. Coba kalian kopikan, Ctrl C. Ya. Pastikan command window ini aktif ya. Ya, kita bisa mengetikkan CLC untuk membersihkan command window. Ya, kita buat new. Ya, ini program latihan kita yang pertama, rumus Pitagoras. Kita buat new script ya. Kamu paste aja. Ya, misalkan kita kasih nama nanti kalau kita run. Kita kasih nama latihan 2. Latihan 2 ya. Itu latihan ganjil genap lah. Ganjil genap. Ya, namanya terserah boleh latihan 2 atau latihan ganjil genap. Ya, kamu simpan. Ya, coba kita jalankan tadi udah ya. Ya, ini bisa kita zoom. Ya, kalau di Pascal kita agak kesulitan ya men-zoom dan merubah ukuran layar. Ya, untuk yang sederhana ini, for dari 1 sampai 10, kita tunjukkan I, ya nampak di bawah outputnya I 1 sampai 10. Ya, kalau kita buat sampai 20, nah kamu jalankan, ya akan terlihat I-nya itu mulai dari 1 ya sampai ini, tidak terlihat tadi ya. Ya, karena terlalu banyak ya. Tadi di buku kalian ini perintahnya bilangan ganjil
Ya, bilangan ganjil dari 1 sampai 20 ya. Kalau ini bukan bilangan ganjil ini ya. Ya, ini bilangan asli 1 sampai 20. Ya, kita misalkan ya bilangan ganjil itu kan 1, 3, 5 dan berikutnya. Ya, jadi tinggal kamu buat ganjil ya ganjil ya kita mau keluar setiap kita menjalankan untuk i sama dengan 1 ya buat seperti ini ganjil i jadi ganjil 1 nanti ganjil yang kedua ganjil yang berikutnya sama dengan ya bilangan ganjil ini rumusnya adalah 2i kurang 1 ya 2i kurang 1 ya nanti kalau kita jalankan 2 kalau i-nya 2 kali 2 kali 1 2 kurang 1 1. Coba kita jalankan dulu ya. Ganjil. Ya. Ganjil dari coba kita buang ini. Ya, bilangan ganjil. Ya. Berarti di sini ganjilnya itu ditampilkan mulai dari 1 sampai 39. Berarti i-nya nggak usah. Tadi kan perintahnya tadi jelas ya, menampilkan bilangan ganjil hanya sampai dari 1 sampai 20. Kita cukup sampai 10 saja. Ya, ganjil 1, 3, 5, 7, 9 sampai 11 sudah berhasil. Ya, kalau kita tambahkan ini boleh juga ya. Ya. Ya, jadi dia setiap eksekusi ya jadi nampak untuk yang terakhir ditampilkan semua. Jadi mungkin nggak usah lah kita buat ganjil ini aja ya. Berarti kalau untuk genap ya, bilangan genap itu rumusnya kan 2n ya. 2i. Ya, coba kita jalankan. Sorry, ini 2 bintang i ya. Ya, jadi kalau di oktav ini dia bilangannya sistemnya sampai ke bilangan kompleks ya. Itu kelebihannya. Kalau di Pascal hanya sampai bilangan real. Coba kita jalankan. Ya. Eh, nggak ini ya. Nggak terstruktur ya. Ya ganjil 7 jadi nggak nampak. Ya makanya tadi kita lebih bagus kalau kita tampilkan ganjil. Kita tambahkan i di sini. Ya, kita tidak perlu menampilkan, tapi setelah selesai loop baru kita tampilkan. Ya, nanti di bawah ini baru diketikkan ganjil. Coba kita buat ya. Ya, ya lebih bagus ya. Ya, kalau membersihkan layarnya boleh tekan CLC. Sorry. Di command window ya. CLC ya untuk membersihkan layarnya. Ya, boleh kamu tambahkan di bawahnya genap. Iya. Coba kita ya lebih bagus. Ganjil 1, 3, 5. Ya, ini sudah sesuai dengan perintah di buku ini. Tulislah program yang menampilkan bilangan ganjil atau genap 1 sampai 20 ya. Sudah tampil bilangannya. Sebagai tugas coba dilihat soal nomor 4 ya. Ya, di sini Bapak minta kalian membuat kode oktav untuk menghitung populasi sebuah kota ya, dari tahun 1990 ke tahun 2000. Ya, di sini populasi awalnya 5 juta. Berikutnya death ratio-nya 3%, birth ratio-nya 7%.
Ini setelah Bapak cek ada kesalahan. Ya, jadi nanti kalian tukar bit ratio-nya itu jadi 10% ya. Ya, jadi kalian harus mendapatkan output-nya seperti yang bagian kanan ini. Ya, ada nama, ada name ya, nanti kalian isi dengan nama dan name kalian. Ya, pastikan ya ratanya seperti ini ya. Angka-angkanya juga sama. Ya, jadi filenya itu dalam bentuk M-file, nanti boleh dikasih nama filenya itu dengan mungkin namanya populasi ya, atau boleh populasi nama saya, ya dimasukkan ke Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.